Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sakti Sekfawiraja dengan nomor pokok mahasiswa C1C022097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan belajar satu, yaitu menyusun laporan keuangan, mulai dari membuat ilustrasi transaksi, kemudian menginput ke dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas dan plus ekuitas, kemudian membuat analisis transaksi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Saya akan mulai dari ilustrasi transaksi. Di sini ada perusahaan bernama Dapen Ripen yang didirikan oleh Mr. Dapen pada tanggal 1 April 2012. Berikut ini adalah transaksi selama bulan April dari perusahaan Dapen Repine. Dan dari transaksi ini akan kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, di sini pada tanggal 1 Mr. Dapen menginvestasikan uangnya sebesar 300 juta untuk membuka Dapen Repine. Maka dalam persamaan dasar akuntansinya kita tambahkan kas sebesar 300 juta. Guys, ya, seperti ini. Karena aset kas bertambah 300 juta, kas ini diperoleh dari ekuitas yang merupakan modal pemilik. Maka di samaan dasar akuntansinya, di bagian ekuitas harus kita tuliskan sejumlah besaran yang sama. Ya, seperti ini. Kemudian pada tanggal 2, Dapen Ripan menyewa rumah satu lantai. Kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Karena kasnya berkurang, maka ditulis berkurang sebesar 25 juta rupiah. Ya, bisa diperhatikan teman-teman. Karena dia menyewa ruko, maka asetnya bertambah, yaitu adalah sewa dibayar di muka, bertambah sebesar 25 juta. Lebih ya. Ya. Kemudian transaksi selanjutnya membeli peralatan kantor senilai 100 juta. Karena dia membeli, maka kasnya berkurang senilai 100 juta. Di bagian peralatan aset, kita tambahkan senilai dengan nilai yang sama. Ya, pada tanggal 3, dalam ilustrasi ini tertulis Mr. Dapen membeli perlengkapan Ripen senilai 10 juta rupiah secara tunai. Maka dalam asetnya berarti kas berkurang
senilai 10 juta. Kemana ya? Ya. Dan karena dia membeli perlengkapan, maka aset perlengkapan bertambah senilai 10 juta. Ya. Ini di tanggal 2 tadi membeli peralatan kantor senilai 100 juta ya. Ini kita tambahkan nolnya kurang satu ya guys ya. Kemudian pada tanggal 4, Mr. Dapan mewawancarai 3 orang lulusan SMK Otomotif sebagai calon karyawan di Dapan Dipen dan memutuskan 2 orang terbaik untuk mulai bekerja besok di Dapan Dipen dengan kesepakatan gaji per bulan 1.500.000 per orang. Karena ini hanya baru kesepakatan, maka dalam transaksi ini Mr. Dapen tidak mengeluarkan kas karena hanya berupa kesepakatan bekerja. Kita lanjutkan di tanggal 7, Mr. Dapen membayar biaya iklan di sebuah perusahaan baliho sebesar 1.500.000. Maka dalam persamaan dasar akuntansinya pada tanggal 7, kas berkurang sebesar 1.500.000. Ya, karena dia kasnya berkurang, kita harus sesuaikan dengan standarnya aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ya, karena dia beban iklan di bagian ekuitas, di bagian beban kita tambahkan sejumlah 1.500.000. Kita lanjutkan di tanggal 9, menerima uang sebesar 7.500.000 atas jasa repair pelek mobil yang telah diselesaikan. Maka dalam persamaan dasar akuntansinya, kas bertambah sejumlah 7.500.000. Iya, dan di bagian pendapatan atau ekuitasnya, ya, kita tambahkan pendapatan bertambah sejumlah 7.500.000. Oke. Dan kita lanjut tanggal 11, menerima uang sebesar 1.500.000 atas repair motor konsumen yang telah diselesaikan. Sama ya, kasnya bertambah 1.500.000. Kemudian pendapatan bertambah 1.500.000. Ya. Di tanggal 13, Daven Repair menerima uang sebesar 2 juta untuk jasa repair motor yang dilakukan bulan depan. Ya. Sebesar 2 juta. Nah, kasnya bertambah sebesar 2 juta. Karena jasa belum diberikan, maka tidak bisa diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka. Bagian pendapatan diterima di muka kita tambahkan sebesar 2 juta juga. Pada tanggal 16, menerima uang sebesar 1.700.000 atas repair motor yang telah diselesaikan. Kasnya bertambah sejumlah 1.700.000. Ya, karena ini penempatan, ya, pendapatannya bertambah 1 juta
Pada tanggal 20 membayar biaya renovasi garasi senilai 3.500.000. Berarti kasnya berkurang. Serta beban bertambah senilai 3.500.000. Pada tanggal 24, Mr. Dapen mengambil uang sejumlah 15 juta untuk keperluan pribadi traveling ke Bali. Maka karena uangnya diambil, berarti kasnya berkurang senilai 15 juta. Dan di bagian brief atau pengambilan pribadi bertambah senilai 15 juta. Kenapa bertambah? Karena brief ini adalah ekuitas yang mengurangi modal. Ya. Dia bagian dari ekuitas atau modal yang saldo normalnya di debit karena dia mengurangi pada modal dari perusahaan tersebut. Pada tanggal 28, Dapen menerima uang sebesar 4 juta atas repair mobil yang telah diselesaikan. Ya. Kasnya bertambah senilai 4 juta. Nah, di bagian pendapatan bertambah sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 29 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.800.000. Kasnya berkurang sebesar 1.800.000. Seperti ini. Dan di bagian beban bertambah senilai 1.800.000. Pada tanggal 30 membayar gaji karyawan untuk bulan April 2012 sebesar 3 juta. Kasnya berkurang 3 juta. Ya. Dan beban bertambah 3 juta rupiah. Nah, seperti ini, saudara-saudara. Ya, karena sudah selesai dasar akuntansinya, maka semuanya kita turunkan ya. Untuk kita jumlah ya, ini juga kita turunkan. Kapan juga kita turunkan semuanya ya. Saldo diturunkan. Oke, ini. Di bagian liabilitasnya pun sama. Ya, di bagian liabilitas dan ekuitas semua saldo harus diturunkan. Seperti ini ya, saudara. Kemudian di bagian aset kita jumlahkan semua akun-akun aset ini.
Karena berdasarkan prinsip dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, maka liabilitas jumlah dari liabilitas dan ekuitas ini jika digabungkan harus sama dengan jumlah aset. Ya, ini liabilitasnya senilai 2 juta. Ya, kita mencari jumlah ekuitasnya caranya seperti ini. Modal pemilik dijumlah dengan pendapatan, kemudian dikurang dengan beban, karena beban ini mengurangi kas, ya, serta dikurangi dengan privat atau pengambilan pribadi, ya, maka didapatlah jumlah ekuitasnya. Karena persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, maka jumlah liabilitas dan ekuitas ini harus sama dengan jumlah aset. Kita jumlahkan. Ya, seperti ini. Ya, inilah saudara-saudara, bisa kita lihat jumlah aset dan liabilitas plus ekuitasnya sama. Kemudian kita masuk ke lembar kedua, yaitu analisis transaksi. Nah, analisis transaksi itu ya seperti ini ya, lembar kerjanya. Kita lihat pada tanggal 1 akun yang terlibat adalah jelas ya, cash. Karena pada tanggal 1 ada uang yang diinvestasikan, cash. Kemudian bertambah atau berkurang? Ya jelas bertambah. Alasannya karena ada uang yang diinvestasikan oleh Mr. Dapen. Kemudian dalam pencatatannya, cash ini berada di posisi debit. Ya, alasannya, penjelasannya karena cash adalah bagian dari aset yang saldo normal aset adalah di debit. Dan dalam transaksi ini, cash bertambah sehingga dia dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 1 ada akun yang kedua yang terlibat, yaitu share capital ordinary atau Dapen Capital. Dia bertambah, alasannya karena uang yang diinvestasikan merupakan modal bagi Mr. Dapen untuk membuka perusahaan Dapen Repaint. Dicatat pada posisi kredit. Alasannya karena Dapen Capital adalah bagian dari ekuitas, yang saldo normal ekuitas adalah di kredit. Dan dalam transaksi ini, Mr. Dapen ini modal Mr. Dapen bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya ya. Untuk transaksi selanjutnya ya sama seperti itu. Kita menganalisis transaksi yang terjadi di tanggal-tanggal selanjutnya. Dan di lembar kerja yang ketiga, kita masuk kepada jurnal umum. Pada tanggal 1, akun yang tercatat adalah cash. Nah, dalam menyusun jurnal umum ini diusahakan ya kita mengisi dari akun yang dicatat pada sisi debit terlebih dahulu. Pada tanggal 1 cash bertambah senilai 300 juta.
Kemudian share capital ordinary, ya, senilai 300 juta juga. Kemudian pada tanggal 2, ya, ini dia menyewa ruko, ya. Menyewa ruko senilai 25 juta. Nah, di sini cash berkurang senilai 25 juta juga. Nah, kemudian di tanggal 2 juga membeli peralatan. Kita catat supplies senilai supplies saya ulangi, peralatan kantor senilai 100 juta, ya. Equipment, ya, 100 juta. Cash berkurang di sisi kredit 100 juta. Kemudian pada tanggal 3 dapat Depan membeli sejumlah perlengkapan. Tanggal 3 perlengkapan pasnya senilai 10 juta. Kemudian cashnya berkurang senilai 10 juta. Sehingga lebih gampangnya kita sih bisa lihat di sini di PDA-nya juga, atau bisa lihat di ilustrasi transaksi. Sebenarnya ada yang PDA ini bisa membantu juga. Nah, ini tanggal 7, ya. Apa ini? Beban iklan. Yang ke jurnalnya. Tanggal 7 membayar beban iklan. Dengan nama akun Rp1.500.000, ya. Cash berkurang kali 500. Dan pada tanggal 9 menerima uang kita tanggal 9, berarti kasnya bertambah. Karena kas bertambah, maka di sini kas di sisi debit senilai 7.500.000. Ini adalah service revenue
7.500.000. Kemudian tanggal 11 ya, 7 sama tambah senilai 1.500.000. Kemudian surplus revenue bertambah 1.500.000. Di tanggal 11 menerima uang sebesar 2 juta untuk jasa motor yang akan dilakukan bulan depan. Maka di jurnal tertulis karena dia telah menerima uang, berarti tanggal 13 cash bertambah senilai 1 juta, 2 juta. Karena jasanya belum kita berikan, maka tidak bisa diakui sebagai pendapatan, bukan service revenue, yaitu hanya net service revenue atau pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 16 menerima uang 1.700.000 atas rekening motor. Cash bertambah 1.700.000. Terus service revenue bertambah 1.700.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 20 membayar biaya renovasi garasi senilai 3.500.000. Tanggal 20 ya. Nah, ini beban akan ditulis bebannya terlebih dahulu, yaitu repair and maintenance atau beban perawatan ya, 3.500.000. Di sini cash berkurang senilai besar 3.500.000. Kemudian tanggal 24 terdapat mengambil uang sejumlah 15 juta. Maka di jurnal tertulis brief atau pengambilan pribadi sisi debit sebesar 15 juta. Saya ulangi, jumlah kebanyakan. Iya, cashnya berkurang sebesar 15 juta, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Kemudian tanggal 28 menerima uang 4 juta atas jasa mobil yang telah diselesaikan. Repair mobil yang diselesaikan. Tanggal 28 berarti cashnya bertambah di sisi debit ya, yaitu sebesar 4 juta, dan pendapatannya bertambah sebesar 4 juta.
Kemudian tanggal 29 membayar biaya beban listrik. Utilities spend sebesar 1.800.000 dan cash berkurang sebesar 1.800.000. Pada tanggal 30 membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. 30 besar 3 juta. Nolnya cash berkurang sebesar 3 juta. Ya, seperti inilah jurnal umum pada bulan apa? Bulan Januari, bulan April. Kita jumlahkan totalnya. Ini, ini harus sama. Iya, saudara, sama ya. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ganti ke rupiah dulu ini. Salah simbol ya. Kita ganti ke rupiah. Ini apa bang? Masih nulis kok. Masih merekam. Merekam gitu ya? Ini ya, saudara-saudara. Ya, rupiah, saudara-saudara. Nah, ini ya guys ya. Sebenarnya ini jurnal umum, harusnya penyusunan seperti ini adalah penyusunan yang salah ya guys. Bukan salah penyusunan, yang harusnya setelah satu akun dituliskan dalam jurnal ini, seharusnya harus diposting ke buku besar yang pada umumnya seperti ini. Tapi saya pada kali ini menggunakan buku besar yang T, akun T, agar lebih memudahkan, lebih gampang. Ya, setelah jurnal, ini buku besarnya sudah saya susun seperti ini. Jadi kita memisahkan semua akun-akun ini ke dalam tempatnya masing-masing. Cash disetarakan dengan cash. Jadi untuk sebelah kiri ini cash yang ada di jurnal, yang sebelah debit. Ya. Kalau cash di jurnal ini sebelah kredit, maka kita tuliskan pada sisi sisi kreditnya. Kemudian diselisihkan, dijumlahkan jumlah dari sisi debit, kita kurangkan dengan jumlah di sisi kredit. Ketemulah hasilnya, totalnya sekian ya, sejumlah ini selisihnya setelah dilakukan pengurangan antara sisi kredit
sisi debit cash dan sisi kredit cash. Ya, semua akun ini sudah saya jumlahkan, sudah saya totalkan. Bagi teman-teman yang menggunakan akun T ini, ya harus teliti. Kalau untuk akun yang berada di sisi debit, maka dituliskan di sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan ini untuk menuliskan akun yang ada di sisi kredit. Supaya nanti ketika menyusun di neraca saldonya, kita tidak kebingungan atau tidak salah saji, tidak salah posisi akun. Setelah kita buat buku besar seperti ini, kemudian kita masukkan, pindahkan ke dalam neraca saldo. Ya, ini neraca saldonya ya. Terus kosong seperti ini, tadi belum dihapuskan. Kita lihat di buku besarnya, yang kita masukkan terlebih dahulu ke dalam neraca saldo ini adalah bagian aset. Aset paling lancar adalah kas. Ya, sisi debitnya kas ya. Kas dengan nomor akun 111. Cash ya. Di sisi debit senilai berapa? Di buku besar 156.900.000. Maka kita tuliskan di sisi debit 56.900 juta. Ya, seperti ini. Kemudian diikuti dengan equipment. Equipment di sisi debit yang senilai tadi 100 juta. Kemudian lagi nih supplies. Supplies senilai 10 juta. Lalu apalagi ada prepaid train yang sebesar 25 juta. Prepaid train. Ya, 25 juta. Lalu ada apa yang kita cari yang debitnya dulu. Brief ya. Ini kan di kredit, ini di kredit. Kak ini yang di debit adalah brief. Brief 312 brief sebesar 15 juta rupiah. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, ini ya. Salaries expense dengan kode akun 511 sebesar 3 juta. Iya. Kemudian utilities ya expense dengan kode akun 515 sebesar 1.800.000. Lalu ada advertising 516
advertising expense sebesar 1.500.000. Sudah, lalu yang terakhir ini yang sudah debit, repair and maintenance ya, spend sebesar 3.500.000. Nah, baru kemudian kita masukkan apa akun yang saldonya di sisi kredit. Kita mulai dari ini ya, service revenue atau underneath. Nah ini yang paling underneath 213. Ini di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian share capital sebesar 300 juta. Lalu barulah pendapatan revenue sebesar berapa ini? Setelah kita jumlah 1.700.000. Ya, seperti ini. Karena ini adalah neraca saldo, maka kita jumlahkan saldo debit dan kredit. Ini harus sama. Ya, ini sudah. Nah, seperti ini teman-teman. Sama ya, balance ya. Ya, karena sudah disusun tadi. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.